never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make it. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif dan Hyundai Palisade. Ini adalah mobil yang kalau kalian cuma punya Fortuner atau Pajero, mobil ini masih lebih jumawah dikit daripada si Fortuner atau Pajero, apalagi yang versi AWD-nya. Cuman yang AWD-nya dia udah harga di atas 1M lah ya. Dan memang bukan kelasnya Pajero atau Fortuner. So, kita bahas Hyundai Palisade dan kenapa mobil ini menarik untuk kalian bawa pulang. Ikuti ulasan kita sampai selesai. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal, ini sebenarnya kalau kita bandingin mesin ya, CC mesin, ini CC mesinnya kurang lebih kecil daripada Pajero Fortuner. Apalagi Fortuner yang 3000 cc atau 2800 ya, 2800 GR ya. Ini lebih kecil mesinnya, cuman 2200 tapi tenaga mesin dan torsinya itu lumayan badak. Tenaganya bisa diangkat 202 PS kurang lebih tenaga mesinnya, dan itu adalah tenaga mesin yang sangat badak untuk sekelas mobil yang juga ukurannya lebih bongsor daripada si Pajero dan Fortuner. Untuk bagian depannya, ini kalau kita lihat ya, kalau kita unlock, nah ini lampu seinnya ada di bagian sini dengan bentuk yang cukup besar, dan saya lebih suka model yang sekarang kalau dibandingkan sama model yang dulu. Ini lebih mengotak, lebih enak aja dilihatnya. Untuk lampu depannya, coba kita lampu depannya kita hidupkan. Nah, dan lampu hazardnya coba kita hidupkan. Oh, kayak gimana penampilannya? Di sini ada lampu sein yang kecil banget untuk orang yang ada di samping dan di depan, ukurannya cukup besar. Dan ini untuk lampunya, oh nggak menyala, cuma lampu DRL-nya yang menyala. Untuk lampu seinnya adanya di bagian sini. Dan untuk grill depannya, ukurannya besar, dan kalau kita lihat dari sisi dimensi sih lebih lebar dari Pajero mobil ini. Dan wah, keren banget. Ada kamera depannya, pastinya di samping juga ada kamera karena mobil ini support buat kamera 360. Kalau rada ribut maklum karena di sana pinggir jalan. Terus ada sensor juga di bagian depan. Mobil ini udah dilengkapi dengan fitur ADAS, dan untuk grillnya cukup besar, ada intercooler karena mobil ini mesinnya diesel, dan ada radiator juga di bagian dalam. Nah, untuk finishingnya, semua bagian depan di finishing dengan warna black glossy, jadi nggak kelihatan rame, cuman black glossy. Bahkan even logo Hyundai-nya itu dibikin dengan warna black glossy. Bagian bawah sini ada warna gunmetal gitu. Nah, terus kita ke sisi samping. Sebelum kita ke sisi samping, kita matiin dulu lampu hazardnya. Nah, terus di bagian samping ini juga kokoh banget nih kalau kita lihat, bentuknya mengotak di bagian samping sini, mirip-mirip seperti yang ada di Hyundai Creta. Dan by the way, di samping kita nih ada si ganteng Ioniq 5. Mobil impian. Ada banyak Ioniq 5 di sini buat yang tertarik sama Ioniq 5. Nah, terus handle pintunya, handle pintunya raksasa bentukannya, bos. Dia nggak yang kecil, raksasa, dan dia kalau misalkan kita angkat kayak gini, itu keangkat semuanya sampai bodi-bodi belakangnya, dan tetap di sini ada tombol lock unlock door-nya, langsung ngelipat ke bagian spion juga. Dan untuk kacanya di sini disekerin sebagai pelapis, dan di atas ada roof rail. Yang saya lebih suka roof rail-nya yang ini kalau dibandingin sama Santa Fe. Santa Fe tuh kegedean roof rail-nya. Oh ya, by the way, buat harga, nanti kalian bisa hubungi nomor kontak kita yang ada di layar atau klik link yang ada di deskripsi aja deh kalau misalkan kalian butuh info tentang harganya. Nah, mobil ini pertama kenapa mobil ini menarik untuk kalian bawa pulang? Nah, cc-nya kecil, harusnya hemat bahan bakar pula, tapi nggak disarankan mobil ini untuk minum solar lah ya. Harus dengan bahan bakar yang sesuai dengan standar emisi Euro 4 lah minimal untuk mobil ini. Terus yang kedua, dimensinya lebih besar daripada Pajero Sport. Kalian beli Pajero Sport, it's okay. SUV leather frame, ini monocoque, tapi soal kelegaan kabin pastinya mobil ini lebih lega daripada mobil-mobil SUV leather frame lainnya. Nah, di bagian belakang sini ada handle pintu juga, tapi kekunci. Terus untuk velgnya, kita tunjukin velg juga. Ini velgnya dia perpaduan warnanya, warna grey gitu. Perpaduan antara warna silver dengan warna grey. Dan di bagian dalam remnya udah pakai rem cakram.
cuma 5 baut ya. Kalau Pajero Fortuner pakai 6 baut, dan untuk profile bannya dia pakai ring 80. Ring 20. Pajero Fortuner kalau salah ring 18 yang paling besar 245/50. Jadi ini memang SUV yang oke, kelihatan kayak SUV petualang, tapi secara struktur bodi harusnya memang lebih kokoh SUV leather frame. Makanya dia profile bannya dibikin rada tipis. Nah, terus di bagian sini ini ada pemisahnya untuk kaca belakangnya, dan ini mobil yang diproduksi di Korea, made in Korea. Mobilnya opa-opa. Nah, untuk bagian belakang, nah nih bagian belakang. Kalian bisa lihat dari sini nih. Ini 22D 2200 cc diesel. Cuman untuk bagian bagasinya sepertinya kita nggak bisa ngebuka ini, kepentok sama ini apa sih? Oh enggak ya, harusnya sih bisa. Oh, hahaha. Buat naruh barangnya di sini ada karpet yang cukup panjang ya. Ini 7-seater by the way, dan di bagian bawah sini ada toolkit dan ada buat privacy yang bisa ditarik dari bawah ya. Harusnya sih nggak ditarik dari bawah sih ya. Ini bisa ditarik dari bawah, tapi kok ditarik dari bawah nutupin ke atas itu bingung. Harusnya diletakinnya di bagian dalam tuh buat ditarik keluar, cuman kehalang sama kursi ini. Jadi tergantung kebutuhan. Dan ini duduk di sini tuh enak banget. Ini shock breakernya atau suspensinya nyaman banget ini. Waduh, cakep. Dan untuk nutupnya lagi tinggal pencet yang ada di atas ini. Terus saya pindah. Nah, kayak gitu. Terus untuk bagian belakang ada spoiler cukup besar, ada shark fin antena, high mount stop lamp, defogger belakang pastinya udah ada, dan ada wiper. Pastinya ada kamera mundur juga yang ada di bagian bawah sini. Dan sekarang kita intip bagian dalam deh. Coba kita intip bagian dalam. Kunci. Nah, kita mulai dari baris kedua ya. Untuk baris kedua, nah interior mobil ini itu warnanya terang. Interiornya warna terang. Dan dia itu, ini ada lampu penerangan cabinnya. Dan ini lampunya itu benar-benar lampu baca, karena nggak menyilaukan kita yang duduk cuman ke arah sini, jadi kayak lampu sorot gitu. Ini karpet-karpetnya, lalu kemudian kelengkapan lainnya ditaruh di sini. Dan untuk joknya dia captain seat ya, bukan pilot seat, captain seat. Ada sandaran tangan yang bisa ditekuk di bagian situ. Di atas sini bisa beratapkan langit juga. Dan ini, ini materialnya bos, enak banget, ini lembut banget nih. Coba dideketin kameranya. Ini lembut banget ini. Bagian atasnya mewah banget. Cuman kalau anak-anak kecil yang tangannya kotor terus pegang ke atas ya pasti kotor lah bagian atas. Karena interiornya by the way, joknya pun warnanya warna putih ya. Dan untuk bagian sini ada power outlet. Pengaturan joknya, blowernya bisa diatur dari sini. Ada semacam kayak pendingin jok juga ya, kurang lebih kayak gitu. Ada blower, ada arah semburan bisa diatur, temperatur bisa diatur, atau diatur auto juga bisa. Untuk cup holder masing-masing ada di tangan tuh, ditunjukin dari situ cup holdernya. Terus di atas ada speaker tweeter kecil, dan untuk trim pintunya materialnya kayak ala-ala kayu gitu, jadi kelihatan mantep banget. Kita pindah ke bagian depan sekarang buat nunjukin bagian sisi paling depannya. Sekarang kita di posisi driver. Kenapa saya bilang posisi driver? Buat siapapun yang beli mobil ini, harusnya mobil ini dibeli untuk jadikan sebagai kendaraan yang ala bos kayak gitu. Dan ini pengaturan joknya cukup komplit. Start stop engine button pastinya. Mana startnya? Start engine-nya di sini. Ini rasa dieselnya dapat banget ini. Responsi mesinnya itu cukup responsif ya. Enak loh mesinnya, padahal ini mesin diesel tapi mirip kayak itu ya, mirip kayak mesin bensin. Jadi enak banget. Kita posisi ACC aja, nggak usah dinyalain mesinnya. Nah, untuk mobil ini bisa connect ke BlueLink juga.
Terus di bagian bawah sini, ada tempat buat naruh barang dan ada power outlet dan slot charger di bawah. Di bagian sini buat cup holder juga ada. Dan ini bentukannya unik ya, tinggal pencet keluar. Terus ini penutupnya ada di bagian sini dan ini motif kayak karbon juga ya. Apa bener karbon atau... Tapi ini solid banget ya, kokoh. Untuk drive mode-nya ada di bagian sini. Transmisinya dia model tombol buat rear dan yang lain-lainnya. Nanti kita tunjukin nih. Soft touch, material ala kayu. Di atas ini soft touch, ada speaker lagi di bagian depan. Spion tengahnya dia yang udah electric dimming mirror. Dan di bagian atas ini, cakep ya. Bisa beratapkan langit kita di sini. Wah, ini khusus driver. Di belakang penumpang ada lagi tuh. Dan di sini ada sun visor, vanity mirror. Di bagian driver juga sama. Keren sih, bagian bawah sini tempat buat naruh barang cukup besar, ada lampunya juga dan dia soft opening. Kisi-kisi AC di bagian sini. Keren, dan di sini soft lagi. Terus bagian konsol tengahnya ini lebar banget. Mobil ini juga memang bentukannya lebih lebar dan kita tunjukin lebih detail dari kamera ya. Kamera kita ambil alih nih. Untuk pengaturan AC-nya ada di sini, dia udah dual zone juga, bisa synchronize dan bisa di-unsynchronize. Nah ini masih ada plastikannya, kebetulan kita lagi ada di gudang loh ya. Ada mode driver, ini tuas transmisinya, ada auto hold, sensor parkir, kamera 360 bisa di on off kan dari situ. Dan di sini tempat buat naruh barangnya. Ini unik ya, kalau kita nggak pakai bisa ditutup kayak gini. Oh ya, buat bawah sini ada wireless charging harusnya, ada USB slot lagi. Dan ini tuh liatin, wih, jadi cup holder otomatis. Wah, cakep. Dan kalau misalkan kita masukin untuk bagian ininya, bagian penyangganya atau karet-karetnya, penahannya juga ikut masuk loh ya. Ini cerdas banget ini. Nah, kayak gitu untuk setirnya. Dia warnanya putih juga, harusnya sih di finishing hitam ya, karena ini ya material yang cukup gampang kotor ya, kontras sama kotoran. Jadi mesti tangan bersih sebelum mengemudikan mobil ini. Ada pedal shifternya juga. Dan untuk bagian head unitnya, loading. Nah, tuh ada Hyundai Blue Link, ada banyak banget di sini. Ada agree disagree, tapi mesti kita pencet. Mana tuh? Oh enggak, oh ya, mesti dipulin aja ke bawah. Sama yang ini juga. Oh, ini masih setup lah ya untuk head unitnya. Dan di bagian tengahnya ada speaker, dan untuk head unitnya ini ada jam, normal information. Wow, di sini ada kiblah. Wow, masya Allah, tabarakallah, logo masjid. Ada telepon buat phone projector, ada voice memo, climate, banyak banget ini menu-menunya sampai ke ujung sini. Dan di bagian sini juga pastinya ada. Dan untuk setirnya di bagian sebelah kiri yang nggak tutup telepon pasti ada, buat volume up down-nya juga ada. Sebelah kanan ada cruise control. Cruise control dan lane keep assist. Cakep banget, dan ini adaptif pastinya, bisa diatur jaraknya dengan yang ada di depan. Pedal shift tadi kita udah tunjukin. Naik turun, maju mundur juga bisa, cakep. Dan untuk AC-nya nggak ada HDC ya di mobil ini. Hill descent control-nya nggak kelihatan ada, dan bagian pintunya ada memory seat-nya juga. Well, itu yang bisa kita update kali ini tentang si Hyundai Palisade ini. Kalau kalian tertarik sama mobil ini, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di layar atau di deskripsi atau di profile yang ada di bawah sini. Thank you, bos you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.